نود التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسرار الدارين آمين. Kita lanjutkan kajian fikih pada kesempatan kali ini. Akan saya ulang kembali tentang syarat sholat berjamaah, karena ini agak sedikit butuh mikir. Saya ulang kembali untuk merefresh yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Dibuka lagi catatannya itu. Saya ulang kembali dan nanti ada beberapa keterangan yang saya lebih perjelas. Syarat sholat berjamaah, baik ini sholat berjamaah di masjid atau di luar masjid, karena aturan sholat berjamaah di masjid dengan di luar masjid itu berbeda. Di luar masjid itu bisa jadi satunya di masjid, satunya di luar, misalkan di alun-alun seperti itu, atau memang bukan di dalam masjid, di musola atau di rumah. Itu nanti akan menimbulkan hukum yang berbeda, punya aturan-aturan yang tidak sama. Saya ulang kembali dari awal. Syarat sholat berjamaah yaitu alla yataqaddamal ma'mum ala imamihi fil mauqifi. Makmum itu tidak boleh mendahului imam di dalam tempatnya. Artinya posisi makmum itu harus di belakang imam. Sedangkan ukuran di belakang imam itu pada saat berdiri, maka yang menjadi ukuran adalah tumitnya. Ini misalkan ini tumit ini ya, tumitnya imam, ini tumitnya makmum. Minimal ini di belakangnya seperti ini. Walaupun jari-jarinya juga hampir sama seperti ini, tidak apa-apa. Tapi yang lebih afdol, ininya jari-jarinya, jari kakinya itu mundur sedikit di belakang tumitnya imam. Walaupun seperti ini pun juga tetap sah, seandainya seperti ini pun juga tetap sah. Tapi yang bagus, diperhatikan ini, mundur sedikit sekiranya tidak nempel ke ininya, ke tumitnya imam. Itu kalau makmumnya cuma 1 atau 2. Tapi kalau makmumnya misalkan 10, ya jangan terlalu dekat, nanti sujudnya gimana? Ya harus ini menyesuaikan, kira-kira butuh berapa sentimeter untuk ketika dia sujud tidak kena imam, ya di situ ukurannya. Tapi ketika cuma 1 atau 2 kanan kiri seperti itu, ya seperti ini tidak apa-apa. Yang penting tumitnya itu di belakangnya imam. Bagaimana kalau ngepas seperti ini, sejajar, tetap sah. Yang tidak boleh itu tumitnya makmum lebih ke depan sedikit daripada tumitnya imam. Paham? Urusan jarinya itu tidak masalah. Jari bukan menjadi ukuran. Jadi misalnya ada orang yang jari kakinya itu panjang, misalkan 0,5 meter misalnya. Ininya tumitnya sudah di belakangnya imam, sudah di belakang tumitnya imam, tapi ininya sampai maju ke sini misalnya. Salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah. Jadi tidak boleh mendahului. Karena kemarin disebutkan bahwasanya ada 3 kondisi di mana mendahului imam itu menjadi batal. Ya. Mendahului dari segi tempatnya, lebih maju. Kemudian mendahului dalam hal takbiratul ihram. Otomatis kalau makmumnya takbiratul ihram dulu, imamnya belum, tidak sah. Mungkin dia mikirnya, oh saya pokoknya pengen cepat, oh imamnya belum takbiratul ihram, tidak sah. Mendahului dalam takbiratul ihram otomatis tidak sah hukumnya, tidak bisa ditawar-tawar. Ini yang kita bahas dalam mazhab Syafi'i. Kemudian mendahului salam, ya, ini juga tidak boleh. Imamnya belum salam, belum assalamualaikum, makmumnya sudah salam, otomatis tidak sah sholatnya. Yang tidak sah sholatnya yang siapa? Sholatnya makmum. Harus setelah salamnya imam. Kalau sebelum salamnya imam, maka sholatnya makmum tidak sah. Kecuali makmumnya sebelum mendahului imam dalam hal salam, dia sudah niat berpisah dengan imam, mungkin karena dia kebelet atau ada janjian atau anaknya nangis, ya salam duluan tidak apa-apa. Tapi harus niat, saya niat berpisah dengan imam.
Cukup di dalam hati, tidak usah tanya niatnya gimana, usolli apa gimana, tidak usah. Yang penting hatinya niat, saya niat berpisah dari imam, ya sudah, langsung salam. Walaupun imamnya belum salam, sholatnya tetap sah. Mungkin anaknya nangis atau dipanggil-panggil sama orang, tidak apa-apa. Tapi kalau masih belum niat mufarokoh, niat pisah dengan imam, itu masih satu paket, tidak bisa dipisah. Maka kalau kita sebagai makmum salam terlebih dahulu sebelum salamnya imam, batal sholatnya. Yang pertama tadi itu tidak boleh mendahului posisinya. Kemudian yang berikutnya, terus kemudian kemarin itu kan juga dijelaskan bahwasanya pada saat ada shaf yang sendirian, maka dia boleh untuk menarik satu orang yang ada di depannya dengan memenuhi 5 syarat. Ingat ya, narik itu harus di depannya, jangan narik yang di belakangnya. Jangan narik yang di belakangnya, narik itu yang ada di depannya, jangan yang di belakangnya. Dengan 5 syarat. Yang pertama, yang ditarik itu merdeka. Insya Allah ini orang Indonesia semuanya merdeka, tidak ada yang jadi budak. Budak secara istilah fikih, walaupun ada juga yang diperbudak. Budak cinta. Ya, enggak juga. Artinya merdeka semuanya. Sekarang kan sudah tidak ada perbudakan secara agama. Yang kedua, shaf yang di depannya, kalau mau narik orang yang ada di depannya itu harus orangnya lebih dari 2 orang. Jadi kita itu sholat sendirian di belakang. Nanti kalau sendirian dia tidak mendapatkan fadilahnya sholat berjamaah. Makanya caranya bagaimana? Narik shaf yang di depannya. Tapi dengan syarat shaf yang di depannya itu lebih dari 2 orang. Kenapa harus lebih dari 2 orang? Karena nanti kalau ditarik satu kan jadi satu. Tidak ada temannya dia yang di depannya itu. Berarti kan dia egois. Yang pengen dapat pahala banyak dia. Temannya dikorbankan yang di depannya itu. Maka itu syaratnya harus terpenuhi. Yang ketiga, kita mengerti bahwasanya orang yang kita tarik itu paham. Kalau udah paham tidak usah ditarik. Artinya sama-sama pernah ngaji misalnya, pernah belajar fikih sholat. Jadi kasih isyarat seperti ini. Oh dia harus mundur ini nanti. Paham dia. Kalau udah paham, tidak usah. Ya tidak apa-apa. Yang penting kita sholatnya sah walaupun tidak mendapatkan fadilahnya berjamaah juga tidak apa-apa, daripada menimbulkan hal-hal yang menjadi salah paham. Masa pas waktu langsung tarik, ayo, nah, kan repot nanti. Yang keempat, nariknya harus dalam kondisi berdiri. Ini syarat penting ini. Nariknya pas waktu sujud ya Pak, masa tarik kakinya atau pas waktu ruku. Masa kalau perempuan tarik ini ya, mukenanya masih ini nanti. Ya itu nanti harus syarat yang ketiga tadi itu, harus kita paham bahwa orang yang kita tarik tahu tentang hukum tarik menarik itu. Dan nariknya yang paling terpenting juga setelah takbiratul ihram. Jadi tidak asal-asalan. Datang makmum sudah penuh 2 shaf misalnya, dia datang sendirian, belum takbiratul ihram langsung narik orang yang di depannya, tidak boleh. Harus takbiratul ihram dulu baru narik. Narik di sini harus narik seperti ini ya, jangan disalahpahami. Sini. Ini. Tidak harus seperti ini. Cukup ngasih kode saja. Nanti dia biar mundur sendiri. Mundur pelan-pelan tapi. Yang sekiranya tidak 3 kali gerakan berturut-turut. Jadi narik di sini jangan disalahpahami, kita harus narik seperti ini. Ayo mundur. Saya sendirian di shaf yang kedua ini. Tidak. Cukup kasih kode, oh dia paham. Ini di belakang cuma 1 orang. Saya harus mundur pelan-pelan. 2 langkah. Cukup. Itu terkait dengan hukum tarik menarik. Yang kedua, syarat sholat berjamaah yang kedua,
makmum harus mengetahui perpindahan imam. Ini sengaja saya ulang karena biar lebih paham, dan juga kemarin itu juga ada kesalahan teknis tidak terekam. Jadi biar lebih kuat juga di ingatan kita masing-masing. Makmum harus mengerti perpindahan imam, perpindahan gerakan sholat dari imam, baik dengan melihat makmum secara langsung. Misalnya di sini ada makmum, ada imam, di sini makmum, otomatis tidak usah tanya, ini sholatnya gimana? Sah, karena dia bisa melihat secara langsung dan juga bisa mendengar secara langsung. Atau kalau tidak bisa melihat imam, maka dia boleh melihat makmum, yang makmum itu melihat imam. Atau ada pilihan yang lain, bisa dengan mendengarkan suara mubaligh. Apa itu mubaligh? Itu orang yang meleskan. Jadi kayak di Mekah itu, imamnya bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu mubaligh namanya. Itu untuk mengeraskan, menjadi penyambung suaranya imam agar lebih terdengar kepada makmum yang jumlahnya banyak. Itu juga boleh dengan mengikuti suara mubaligh itu. Tapi mubalighnya itu niatnya memang murni. Dia kan memang disunahkan untuk membaca dzikir-dzikir itu. Takbiratul ihram kan dia juga tetap wajib. Jadi pada saat imam takbiratul ihram Allahu Akbar, dia pun takbiratul ihram, hanya saja pakai pengeras suara. Itu namanya mubaligh, bukan untuk mengingatkan makmum-makmum yang lain. Itu syarat yang kedua, harus mengerti, mengetahui perpindahan imam, baik dengan melihat atau mendengar. Tapi nanti ada perincian secara khusus, bagaimana kalau sholatnya itu di masjid, bagaimana kalau sholatnya tidak di masjid. Paham ya? Ini masih aturan secara umum, secara global. Syarat yang ketiga, makmum harus niat menjadi makmum. Yang wajib itu adalah niat jadi makmum. Niat jadi imam tidak wajib. Kecuali dalam 4 sholat menjadi imam itu, niat menjadi imam itu hukumnya wajib. Apa? Sholat Jumat, sholat jamak takdim karena hujan, sholat yang diulang. Kita sudah sholat, kemudian sholat lagi, kita dijadikan imam, maka wajib niat jadi imam. Yang keempat, sholat jamaah yang dinadarkan. Contoh misalnya, kalau saya nanti sembuh dari sakit saya, maka saya bernadar mau sholat duhur berjamaah. Kemudian kita dijadikan imam, maka wajib kita niat jadi imam. Karena sesuatu yang dinadarkan, walaupun itu hukumnya sunnah, akan berubah hukumnya menjadi wajib. Sholat berjamaah kan tidak wajib menurut mazhab Syafi'i, hukumnya fardhu kifayah. Tapi karena dia bernadar, maka menjadi wajib. Seandainya dia ditunjuk jadi imam, maka dia pun wajib untuk niat jadi imam. Jadi kalau misalnya ada orang sholat berjamaah, makmum itu ngikuti imam sampai lama dan dia belum niat jadi makmum, maka sholatnya batal. Tapi kalau imam, walaupun di tengah-tengah sholat pun dia niat jadi imam, cukup di dalam hatinya, saya niat jadi imam, nanti dapat fadilahnya berjamaah. Contohnya seperti ini. Ini sholat yang sama-sama sah, hanya saja fadilahnya beda. Ada orang sholat sendiri, ya, sholat sendiri. Kemudian ada satu orang datang, dia langsung ngikuti orang yang ada di depannya. Ya, langsung ngikuti orang yang ada di depannya. Bagaimana sholatnya? Sah. Bagaimana fadilah jamaahnya? Karena dia tidak niat jadi imam, maka fadilahnya tidak dapat.
Tapi kalau dia itu niat jadi imam walaupun di tengah-tengah, oh ini kayaknya ada yang ikuti saya dari belakang, langsung saja di tengah-tengah sholat itu saya niat jadi imam, dapat fadilah sholat berjamaah. Itu. Jadi kadang-kadang juga ngasih kode itu juga penting ketika memang yang sholat di depannya itu tidak tahu. Dan kemarin sudah dijelaskan bahwasanya sholat berjamaah itu ini sesuai dengan syarat yang keempat. Nanti. Apa syarat yang keempat? Gerakan imam dengan makmum itu sama, gerakannya sama, walaupun rakaatnya berbeda, walaupun jenis sholatnya berbeda. Ini kalau tidak dicontohkan ya tidak paham. Contoh, imam sholat qobliyah duhur, berapa rakaat? 2, ya. 2. Makmumnya sholat duhur berapa rakaat? 4. Rakaatnya beda, gerakannya sama. Yang dimaksud gerakan sama itu ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, gerakannya sama, maka boleh. Walaupun ini sholat qobliyah, ini sholat duhur, makmumnya boleh, karena gerakannya sama, isi gerakannya sama. Atau dibalik, ini yang imam ini sholat isya misalnya, sedangkan yang makmumnya sholat qadha maghrib 4 ngelawan 3, boleh pada boleh? Tetap boleh, karena lagi-lagi ukurannya gerakannya sama, ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya. Contoh yang tidak boleh, gerakannya tidak sama, imam sholat janazah. Sholat jenazah itu kan tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya, betul? Ya, kan cuma 4 takbir, cuma berdiri terus. Sedangkan makmumnya sholat sunnah atau sholat fardu tidak boleh, karena tidak sama gerakannya. Atau imamnya sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana rembulan. Ini beda. Kenapa kok beda? Karena sholat gerhana itu rukuknya 2 kali, sedangkan sholat kita normal rukuknya kan cuma satu kali, maka tidak boleh. Kenapa? Karena gerakannya beda. Paham ya? Yang dimaksud gerakannya harus sama itu paham? Yang tidak paham tanya sebelum dilanjutkan. Itu yang keempat. Yang kelima adalah syaratnya makmum tidak berbeda dengan imam di dalam sunnah, yang sekiranya jika berbeda maka itu dimasukkan dalam sebuah pelanggaran. Sebenarnya kalau kita sholat sendiri, urusan sunnah itu santai, mau dilakukan mau tidak kan tidak pengaruh. Ya, pengaruh apa tidak pengaruh? Urusan sunnah, kalau kita sholat sendirian sengaja tidak kunut misalnya, sah apa tidak sah sholatnya? Sah. Sengaja tidak tasyahud awal, sholatnya sah pada sah? Sah. Sengaja tidak baca kabira walhamdulillahi katsira, sah pada sah? Sah. Tapi nanti akan menjadi berbeda ketika kita sholat berjamaah, terutama pada saat sunnah-sunnah yang sekiranya kalau kita berbeda dengan imam itu kelihatan banget, ketara banget. Ini di sini contohnya 2, yaitu sujud sahwi dan sujud tilawah. Contohnya, jadi misalnya imam dia lupa tidak tahiyat awal, ya, imam lupa tidak tahiyat awal, maka aturan sholat di dalam sholat, maka imam ini disunnahkan, ingat disunnahkan ya, disunnahkan untuk sujud sahwi sebelum salam, disunnahkan. Kalaupun tidak sujud sahwi juga tidak apa-apa. Sedangkan kita sholatnya sholat berjamaah, imamnya lupa tidak tahiyat awal, otomatis nanti imamnya akan melakukan sujud sahwi. Kemudian kita sebagai makmum tidak mengikuti sujud sahwi dengan beranggapan sujud sahwi itu kan hukumnya sunnah, maka sholat kita batal karena beda banget. Itu kok sujud, dia kok duduk.
Beda. Ini termasuk pelanggaran berat. Itu sujud dia kok duduk, maka sholatnya batal, sholat makmumnya. Paham? Walaupun itu sunnah, tapi termasuk sunnah yang fahisyah kalau dilanggar itu. Atau sujud tilawah. Sujud tilawah itu baca ayat-ayat sajdah. Contohnya apa? Wasjud waqtarib. Ayat sajdah itu ketika dibaca disunahkan untuk sujud tilawah. Pada saat baca wasjud waqtarib, imamnya langsung sujud. Sedangkan kita sebagai makmum tidak ngikuti sujud tilawah, maka sholatnya batal. Karena beda banget, kelihatan banget antara imam dengan makmum. Beda dengan contoh kunut. Imamnya tidak kunut, kemudian kita boleh untuk kunut, karena nanti kita masih bisa nututi itu. Yang penting kita bisa nututi. Imam lupa tidak kunut misalnya, langsung sujud. Ya kita baca kunut sebentar yang sekiranya nanti bisa nutut. Karena kunut itu bacaannya tidak paten, yaitu bacaan yang afdol memang, Allahumma hadini fiman hadait. Tapi kalau misalnya kita pengen mengganti dengan bacaan-bacaan yang lain yang isinya doa, misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya sudah, ada apa-apa. Kita kunut sebentar kemudian langsung nyusul imam biar tidak ketinggalan. Yang penting jangan baca doa Allahumma barik lana mimma razaqtana wa qina adzabannar. Atau jangan baca doa subhana bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu orang mau tidur. Kemudian ini keterangan yang penting ini terkait dengan gambar ini. Itu tadi aturan secara umum ya, aturan secara umum. Bagaimana kalau sholat berjamaahnya di masjid? Ini ada aturan khusus. Bagaimana kalau sholat berjamaahnya di masjid? Syaratnya alla yakuna hunaka hailun yamna'u wusulal imam wa wusulal ma'mumi ilal imam. Antara makmum dengan imam tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang agar makmum itu bisa sampai kepada imam. Tidak ada penghalang. Jadi begini, sholat itu kalau di masjid aturannya mudah. Sholat berjamaah maksudnya. Sholat berjamaah kalau di masjid itu aturannya mudah. Kalau makmum tidak bisa melihat imam, dia boleh melihat kepada makmum yang melihat imam. Kalau di masjid, ya, kalau di masjid. Atau kalau tidak bisa melihat makmum yang melihat imam, maka dia boleh hanya cukup mendengarkan suara imam. Ini kalau di masjid. Atau misalnya tidak bisa melihat makmum yang melihat imam, juga tidak bisa mendengarkan suara imam, boleh dengan semisal kayak layar seperti itu. Layar apa namanya? Biasanya apa namanya itu? Layar itu? Proyektor. Boleh juga seperti itu. Itu kalau di masjid. Dan tidak ada penghalang yang menghalangi makmum bisa sampai kepada imam. Contohnya yang di sini nih. Contoh gambar nomor 2. Ada angka itu, ada 1, 2, 3, 4 ya. Gambar nomor 2. Dilihat gambar nomor 2. Itu ada kode-kode ya, itu yang kotak itu imam ya. Sudah dilihat gambarnya? Yang kotak itu imam ya. Terus itu jidar au haid. Itu jidar itu artinya tembok. Haid ini juga sama, tembok. Itu ruangannya yang di area imam itu tertutup rapat dengan
dengan makmum. Sedangkan makmumnya ini ada di situ, di belakangnya tembok itu. Dilihat gambarnya. Paham? Saya jelaskan gambarnya dulu, baru nanti hukumnya. Itu imam, itu yang kota itu imam. Terus itu ruangan ya. Ruangannya tertutup. Pintunya cuma ada di samping itu. Yang ini tertutup, yang di belakang itu tertutup tembok. Bukan ada pintunya, tutup rapat tembok. Kemudian di balik tembok itu, di belakang tembok itu ada makmum. Bagaimana? Di sini hukumnya la tasihhu, tidak sah salatnya makmum. Kenapa? Karena dia bisa sampai kepada imam itu harus keluar dari masjid. Ini kan ketika dia keluar dari pintu yang di belakang itu, dia sudah keluar dari masjid. Sudah keluar dari masjid. Padahal kemarin itu disebutkan bahwasanya kalau sholatnya itu di luar masjid, maka tidak boleh kita sampai ke imam dengan cara jalan mundur. Ya, betul ya? Ini kan kita harus membelakangi imam kan ini. Bisa sampai ke imam, cuma harus dari luar masjid. Kalau di luar masjid hukumnya beda nanti. Hukumnya beda kalau di luar masjid. Akan berbeda. Paham enggak gambar itu? Yang enggak paham tanya. Alasannya kenapa tidak sah di gambar yang nomor 2 itu, karena dia ketika bisa sampai ke imam dia harus keluar masjid. Padahal aturan sholat berjamaah di luar masjid itu dia tidak boleh sampai ke imam dengan cara mundur. Bolehnya dengan cara maju. Bolehnya dengan cara maju. Contohnya gini. Kalau di luar, kalau bukan masjid, contohnya seperti ini. Saya sholat di sini, di dekat tiang ini, Kemudian makmumnya, misalnya ini pintu tidak ada ya, ini jendela juga tidak ada, ya. Ini pintu ini tidak ada, jendela ini juga tidak ada, ini juga ketutup. Adanya cuma pintu yang situ, ya, dipahami. Adanya cuma pintu yang situ. Saya sholat di sini. Sedangkan makmum saya itu sholat di samping sana, samping utara, agak ke belakang saya. Bagaimana sholatnya? Sholatnya tidak sah kalau ini bukan masjid. Kenapa? Karena dia bisa sampai ke saya harus mundur untuk lewat ke pintu itu. Paham enggak? Paham. Kalau masjid Ustaz? Ya sih, tunggu dulu. Sobron. Sabar dulu. Ini yang kita jelaskan bukan masjid. Bukan masjid, tidak harus musola. Bukan masjid, bisa jadi musola, bisa jadi rumah, gedung-gedung perkantoran, atau bisa jadi imamnya memang di masjid tapi makmumnya tidak di masjid. Maka dia ikut aturan yang tidak di masjid itu nanti. Paham? Sekarang kita contohkan yang di masjid. Gambar nomor 1. Itu yang kotak itu siapa? Imam. Yang bundar itu siapa? Pintunya cuma ada satu. Itu di samping kanan atau samping kiri bebas itu. Itu kan dia makmum, untuk bisa sampai ke imam bisa, tapi harus mundur. Bagaimana? Kalau di masjid sah sholatnya. Di situ ada keterangan tasihul jamaah. Kalau di masjid yang penting bisa sampai ke imam walaupun harus jalan mundur, maka diperbolehkan. Tapi kalau tidak di masjid, bisa sampainya ke imam itu dengan cara jalan mundur, maka tidak sah. Contoh yang di luar masjid ini.
Gambar nomor 4, ini sudah ada gambarnya. Yang bukan di masjid. Gambar nomor 4 pojok bawah. Dilihat gambar nomor 4, sudah pegang kertas semua? Iya, sudah. Ya. Gambar nomor 4. Dilihat gambar nomor 4. Itu gambar tidak di masjid. Gambar tidak di masjid, ya. Itu ada imam yang kotak itu makmum. Ya, makmumnya di pinggir. Tapi dia untuk bisa sampai menuju imam dia harus mundur. Karena pintunya di belakangnya dia. Paham ya? Sebelum saya jelaskan hukumnya, saya jelaskan gambarnya dulu. Pintunya ada di belakangnya makmum, bukan di depannya. Paham? Paham. Bagaimana sholatnya? Ini bukan masjid. Itu sudah ada keterangan kharijal masjid, luar masjid. Artinya bukan di masjid. Atau bisa jadi memang satunya di masjid, satunya di luar. Juga sama hukumnya. Bagaimana sholatnya? La tasihul jamaah. Sholat jamaahnya tidak sah. Karena dia bisa sampai menuju imam itu, dia harus dengan mundur. Perbandingannya itu nomor 1 sama nomor 4 itu. Perbandingan gambarnya. Ya. Yang nomor 1 itu contoh sholat berjamaah di masjid. Itu kan sama itu. Ya. Contohnya gambarnya kan sama. Makmumnya tetap di pintunya di belakangnya makmum kan? Paham enggak? Agak mikir ini soalnya. 1 sama 4 ini perbandingannya. 1 itu contoh gambar sholat yang di masjid. Yang nomor 4 sholat yang bukan di masjid. Sama-sama pintu itu di belakangnya makmum. Dan sama-sama untuk sampai ke imam sama-sama harus jalan mundur. Tapi karena di masjid sholatnya tetap sah. Jadi kita perlu untuk ngelihat itu musola-musola itu pintunya ada di sebelah mana. Kalau di pinggir pojok depan seperti ini enak nanti, karena dia bisa jalan maju. Kalau jalan maju tidak apa-apa, pintunya ada di depannya dia. Kalau di luar masjid, kalau di dalam masjid itu aturannya bebas itu. Misalnya imamnya ada di lantai 1, makmumnya ada di lantai 2. Yang penting ada jalan. Makmum ini misalkan ada tangganya, yang penting seandainya saya harus jalan ke imam, ya jangan dipraktekkan tapi waktu sholat soalnya. Seandainya saya harus jalan menuju imam, ada tangganya. Kecuali tidak ada tangganya, dia bisa sampai ke lantai atas harus pakai helikopter misalnya, tidak sah. Jadi kalau di masjid aturannya gampang. Aturannya sangat gampang. Kalau misalnya satunya di masjid, satunya di luar masjid, bagaimana? Ini ada syarat tambahan ini. Ini syaratnya kalau sholatnya di luar masjid, di musola, di rumah, di bangunan-bangunan, gedung-gedung, atau satunya di masjid, satunya di luar. Ini ada syarat tambahan. Yang tadi itu aturan di dalam masjid. Saya tambahi lagi, walaupun masjid itu pintunya tertutup semuanya, yang di dalam masjid itu, misalkan dia pintunya ditutup, pintu kaca seperti itu, walaupun ditutup itu tetap sah. Kalau di masjid enak. Kalau di masjid jami itu kan pintunya kaca kan? Pernah tahu masjid jami semuanya? Masjid Baitur Rahman. Itu pintunya kan kaca semua. Jadi seandainya waktu sholat berjamaah semuanya ditutup pintunya, kemudian makmumnya ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri atau di belakang, itu kan dia kan tidak bisa menuju ke imam. Tapi tidak apa kalau di masjid, walaupun pintunya tertutup. Yang penting bukan tertutup paten. Itu kan bukan tertutup paten itu, kecuali sudah dipaku dan sudah tidak dibuka lagi, maka menjadi tidak sah. Agak mikir ya, ya harus mikir.
Dan yang kita bahas ini adalah madhab Syafi'i ya. Jadi bisa jadi nanti di madhab yang lain itu hukumnya berbeda. Syarat ketika satunya di masjid, satunya di luar masjid, atau murni tidak di masjid, ini ada syarat khusus. Apa syaratnya? Yang pertama, alla yakuna hunaka hailun yamna'ur ru'yah. Tidak ada penghalang yang menghalangi makmum untuk bisa melihat imam, atau melihat makmum yang melihat imam. Belum paham ya? Contohnya gini, saya contohkan sholat di Masjid Besar Baitur Rahman ya. Dan ini kemungkinan sholatnya contohnya sholat Idul Fitri, karena sholat selain Idul Fitri tidak kira satunya makmumnya ada di alun-alun, tidak ada ya. Sholat Jumat kemungkinan tidak ada sampai ke alun-alun itu. Tidak tahu yang sunnah kok cek begitu banyaknya. Yang wajib ditinggalkan sholat Jumat. Sholat Idul Fitri misalnya, atau sholat Jumat juga ada apa misalnya. Ini kalau makmumnya ada di luar masjid dan sebagian ada di masjid, syaratnya yang di luar itu dia harus bisa melihat imam. Tapi ini tidak mungkin ya, tidak mungkin. Atau melihat makmum yang melihat imam, harus itu. Harus, tidak boleh tidak. Jadi tidak cukup mendengarkan. Misalkan karena dia pakai colongan suara speaker itu, sedangkan yang di alun-alun dia cuma mengandalkan suara itu tanpa melihat makmum yang bersambung kepada melihat imam, tidak bisa, tidak sah. Kemungkinan sholat yang di Masjid Baitur Rahman kira-kira bisa enggak? Bisa melihat makmum yang paling belakang. Kemudian di alun-alun yang paling barat, nanti kan dia yang melihat sebagai ininya, apa namanya, sebagai yang menginstruksikan. Kemudian yang di belakangnya lihat yang di depannya, di belakangnya lihat yang di depannya sampai ke belakang. Bisa kalau seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak melihat sama sekali, tidak bisa kalau dia di luar masjid. Atau contoh di musala kayak tadi itu, contoh yang di mana tadi, kharijal masjid ini, nomor 4 ini. Nomor 4 ini, walaupun misalnya ininya kaca, ini nomor 4 ya, lihat nomor 4. Walaupun di sampingnya makmum itu kaca, sehingga dia bisa melihat imam, tapi karena dia harus mundur tetap tidak bisa. Walaupun kaca di situ, kaca kan tembus pandang, tetap tidak bisa. Ini yang kita bahas adalah mazhab Syafi'i. Jadi tidak cukup mendengarkan kalau di luar masjid, tapi kalau di dalam masjid bisa cukup mendengarkan. Kalau di dalam masjid walaupun tidak tahu gerakan. Paham enggak? Yang enggak paham tanya loh. Takut nanti gagal paham, nanti tambah dengarnya separuh-separuh nanti. Iya, itu bagian dari bangunan masjid. Takutnya nanti katanya orang kalau cari ilmu itu tidak dianjurkan sedekah. Nanti dengarnya separuh-separuh nanti. Bahaya itu nanti. Jadi kalau di masjid itu kalau bisa melihat imam lebih bagus, atau melihat makmum yang melihat imam juga bagus. Ya, boleh, sholat jamaknya sah. Atau kalau tidak bisa melihat maka tidak sah. Kalau cuma mendengar ya tetap sah kalau di masjid. Masjid itu gampang aturannya itu. Kalau di luar masjid misalnya kita mutar TV, di situ ada sholat jamaah
di Masjidil Haram, di masjid di Mekah, kita ngikuti langsung sholat, tidak bisa, karena posisi kita tidak di dalam masjid. Ataupun misalnya sholat jamaah di masjid disiarkan live, itu live streaming sholat berjamaah, kita sholatnya di rumah ngikuti imam yang ada di masjid, tidak bisa. Cukup mendengarkan, tidak bisa. Cukup mendengarkan, tidak bisa. Kalau posisinya di luar masjid, harus memenuhi 2 syarat: mendengar dan melihat imam atau melihat makmum yang melihat imam. Paham? Yang kedua syaratnya itu, kalau di luar masjid atau satunya di masjid, satunya di luar masjid, harus bisa sampai ke imam dengan cara tidak jalan mundur. Tadi itu sudah disebutkan kan ya? Contoh misalnya, saya contohkan Masjid Baitur Rahman aja. Di sebelah selatan ada pos, ya, pos, ya. Bagaimana kalau orang sholatnya di pos itu? Gimana? Gimana sholatnya? Kenapa kau dasar? Hah? Kenapa kau dasar? Kan jalannya harus mundur. Hah? Iya, terus? Baru maju. Tidak melihat makmum lagi, Ustaz. Yang melihat imam. Iya. Di pos itu tidak bisa karena pintunya dia pasti di belakangnya. Nah, tapi ada ruangan yang di depannya pos itu, yang di depan Serambi itu ada ruangan semacam kalau ada acara-acara besar itu antarkan nasi, ada di situ. Tahu? Yang di sebelah selatan itu? Ya nanti dicek dari sana itu. Dari jalan kelihatan itu. Itu pintunya di samping. Jadi seandainya dia sholat di situ, tapi dia posisinya di belakangnya pintu, maka tidak apa-apa. Paham? Sholatnya di belakangnya pintu, tidak apa-apa. Karena dia bisa sampai ke imam, tidak jalan mundur, tapi jalan lurus, jalan maju. Ya jangan harus jalan. Ya seandainya dia kan harus maju seperti itu. Kalau di pos tidak sah, karena sudah harus mundur itu. Itu syarat yang kedua. Yang tidak paham tanya yang tidak paham. Tidak bisa lihat imam itu. Tidak bisa lihat imam, tidak bisa lihat makmum yang bersama. Iya, apalagi itu alasan penguat yang lain itu tidak sah. Karena posisinya memang sudah di luar masjid itu, bukan di dalam masjid. Kalau di dalam masjid itu gampang. Mau imamnya ada di lantai 2, makmumnya ada di lantai bawah, yang penting ada tangganya, beres itu. Tapi kalau udah ada tangganya tidak bisa. Syarat yang berikutnya ini harus dikasih keterangan ya. Syarat di luar masjid atau bukan masjid, atau satunya di masjid, satunya di luar. Harus kasih keterangan, takut nanti salah paham nanti. Tidak melebihi antara makmum dengan imam, tidak melebihi 300 diro. 300 diro itu kira-kira 150 meter. 150 meter. Antara imam dengan makmum tidak melebihi 100 diro. Atau antara makmum yang paling terakhir dengan imam yang di luar masjid tidak melebihi 150 meter. Tapi syarat-syarat yang tadi juga harus terpenuhi, mendengar dan melihat. Kalau belum paham saya contohkan. Kira-kira kalau sholat jamaah di Masjid Besar Baitur Rahman, antara makmum yang paling terakhir, terus kemudian ada makmum yang di alun-alun, itu kira-kira sampai 150 meter atau tidak? Hah? Tidak nyampe. Kalau tidak nyampe tetap boleh. Dengan syarat dia bisa melihat makmum yang melihat imam dan dia juga bisa mendengarkan suara imam. Kalau di dalam masjid aturan itu tidak berlaku. Kalau di dalam masjid aturan itu tidak berlaku. Contoh masjid
Masjid Al-Akbar Surabaya. Itu kan ruangannya luas. Jadi bisa berapa soft itu? Kalau misalkan bisa sampai 200 soft. Misalnya contoh ini, sholatnya agak aneh. Imamnya di sini, makmumnya di soft yang nomor 200. Makmumnya. Misalkan seperti itu. Kalau di dalam masjid tidak masalah, tetap sah sholatnya. Jarak antara makmum dan imam itu tidak ada batasan kalau sholatnya di masjid. Tapi kalau sholatnya tidak di masjid, tidak boleh melebihi 150 meter. Sudah, dari sini, oh ini gambar yang nomor 3 belum dijelaskan. Itu contoh gambar yang tidak di masjid. Gambar nomor 3, gambar tidak di masjid itu. Bagaimana itu ya Allah. Itu di masjid, cuma makmumnya di luar masjid, bukan di serambi itu, di luar masjid. Ya, murni di luar masjid. Ini kan mestinya dia sah karena bisa sampai ke imam, dia harus jalannya maju. Tapi ini menjadi tidak sah karena makmumnya ini tidak bisa melihat makmum yang melihat imam. Jadi contoh gambar nomor 4 itu tidak sah sebab dia tidak bisa melihat makmum yang melihat imam. Karena dia dihukumi sholat tidak di masjid, di luar masjid, ikut aturan yang tadi itu, harus bisa melihat imam atau melihat makmum yang melihat imam. Paham gambar nomor 3? Jadi tidak sahnya bukan karena oh di situ kan pintunya di depannya dia. Iya. Ini memenuhi syarat kalau ini. Tapi dia tidak memenuhi syarat yang lain, yaitu dia tidak bisa melihat makmum yang makmum itu melihat imam. Maka tidak sah salatnya. Lagi-lagi yang kita bahas adalah madhab Syafi'i. Kalau misalkan kayak di Korea, di mana-mana itu yang sekiranya tidak memungkinkan sholat di masjid dan bisanya sholat di gedung-gedung, itu pun pintunya juga acak-acakan, ya kita kasih kemudahan. Misalkan madhab Maliki, itu yang penting bisa mendengarkan saja, tidak apa-apa walaupun tidak di masjid. Tapi kalau kita masih memungkinkan, ya kita ikuti madhab Syafi'i karena madhab kita Syafi'i. Seperti itu. Dari sini ada yang mau tanya, silakan. Perlu dicek masing-masing di musolanya masing-masing. Hampir sama kayak gambar yang nomor 2 Yang ditanyakan yang mana? Yang nomor 2. Gambar nomor 2. Tapi kok apanya? Bangunannya ada sama pintunya. Gambar nomor 2 dengan gambar nomor berapa? Enggak, nomor 2 toh. Iya, terus? Musola. Ini Iya. warungnya Ustaz. Sini pintu. Sini pintu. Itu berarti tidak tertutup itu. Pintunya ada tertutup. Ya, ada ditutup tembok maksudnya kan? Enggak, ini ditutup. Iya. Ini ditutup tembok Ustaz. Iya. Ada pintunya ini, ya. Ada pintunya. Terus makmumnya itu ada di sini. Boleh enggak? Boleh. Makmumnya ada di situ. Boleh. Di sini, makmumnya. Kalau dia bisa melihat makmum yang melihat imam. Kalau seandainya tidak bisa kan, soalnya ada di pinggir sini, kan pintunya ada di sini. Nah, iya tadi itu kan sudah ada syaratnya. Kalau sholatnya itu di luar masjid atau tidak di masjid atau satunya di masjid, satunya di luar masjid, minimal dia bisa mendengar suara imam dan melihat makmum yang melihat imam. Seandainya di pinggirnya sini itu ada yang melihat batas. Iya, yang penting ada penyambung itu, penyambung yang melihat imam. Kalau urusan contoh pintunya kan sudah sah itu. Karena jalannya jalan maju bukan jalan mundur. Kalau cuma sendirian seandainya di sini Ustaz. Terus? Enggak. Sini tidak ada orang. Tidak ada orang. Ya tidak bisa kalau tidak melihat makmum yang melihat imam. Kalau tidak ada makmum yang melihat imam, kecuali dia pakai kaca. Iya, depannya ada kaca.
iya kaca. Kan dia tetap bisa melihat makmum yang melihat imam. Iya. Dan pintunya ada di dia harus untuk bisa sampai ke imam tidak mundur. Iya. Sudah cukup? Wallahu a'lam bishawab.